Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk seluruh pemirsa setia channel Sehat Bersama. Saya doakan semoga hari ini Bapak dan Ibu semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh keberkahan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton dan belajar bersama di channel ini, tempat di mana kita membahas rahasia kesehatan alami yang mudah diterapkan di rumah, tanpa harus mengandalkan obat-obatan mahal. Bapak dan Ibu sekalian, pernahkah Anda bangun pagi lalu merasakan nyeri di persendian? Sendi terasa kaku, terutama di bagian lutut, jari-jari, atau pergelangan kaki. Saat hendak berdiri dari tempat tidur, rasa nyeri itu seperti menahan seluruh tubuh. Bahkan kadang untuk berjalan menuju kamar mandi saja terasa berat. Jika Bapak dan Ibu pernah mengalami hal seperti itu, kemungkinan besar tubuh sedang memberi tanda bahwa kadar asam urat atau peradangan sendi mulai meningkat. Sayangnya, banyak orang menganggap keluhan ini hal biasa. Mereka berkata, ini wajar, saya sudah tua. Padahal sebenarnya tidak sesederhana itu. Nyeri sendi, rematik, dan asam urat bukan sekadar tanda penuaan, tetapi sinyal tubuh bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang di dalam sistem metabolisme kita. Bila dibiarkan, masalah ini bisa berkembang menjadi gangguan yang lebih serius. Banyak pasien lansia akhirnya kehilangan kemampuan bergerak normal. Tidak bisa lagi menekuk lutut dengan bebas, sulit beribadah dengan khusyuk karena nyeri setiap kali rukuk atau sujud, bahkan ada yang tidak bisa lagi bermain bersama cucu. Namun kabar baiknya, tubuh manusia diciptakan dengan kemampuan luar biasa untuk pulih. Dan pemulihan itu tidak selalu membutuhkan biaya besar. Hari ini saya, Dr. Rahmat, ingin membagikan rahasia besar yang sudah saya buktikan selama lebih dari 20 tahun mendampingi pasien lansia di berbagai daerah. Rahasia ini tidak terletak pada obat kimia, bukan pula pada suplemen mahal impor. Rahasia ini justru ada di dapur rumah kita sendiri, di pasar tradisional, bahkan di warung sayur langganan. 5 jenis sayuran sederhana yang sering kita anggap sepele ternyata memiliki kemampuan hebat untuk membantu mengatasi asam urat dan rematik secara alami. Sebelum saya menguraikan satu persatu sayuran tersebut, mari kita pahami dulu apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh ketika asam urat dan rematik menyerang. Asam urat adalah zat alami hasil pemecahan senyawa purin. Purin banyak terdapat pada makanan seperti daging merah, jeroan, dan makanan laut. Dalam kadar normal, asam urat tidak berbahaya. Tubuh akan membuang kelebihannya melalui ginjal bersama urin. Tetapi jika produksinya berlebihan, atau ginjal kita mulai lemah, zat ini menumpuk di darah dan akhirnya mengendap menjadi kristal tajam di sendi. Bayangkan engsel pintu di rumah Anda. Ketika diberi oli, engsel bisa berputar lancar dan pintu mudah dibuka. Tapi jika engsel itu ditaburi pasir, setiap kali pintu digerakkan akan terdengar bunyi berderit dan terasa berat. Begitulah yang terjadi pada sendi ketika kristal asam urat menumpuk. Pergerakan menjadi kaku, terasa nyeri, dan kadang sendi tampak bengkak serta kemerahan. Sementara itu, rematik sedikit berbeda. Ia terjadi karena sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan sendi sendiri, menimbulkan peradangan yang menyakitkan. Kadang orang bisa memiliki kadar asam urat normal, tetapi tetap menderita rematik, karena penyebabnya berasal dari gangguan sistem imun. Hasilnya sama, sendi terasa sakit, kaku, dan sulit digerakkan. Jika dua kondisi ini terjadi bersamaan, maka penderitaan akan berlipat ganda. Rasa nyeri tidak hanya datang sesekali, tetapi bisa bertahan seharian penuh. Banyak pasien yang akhirnya kehilangan semangat hidup karena merasa tubuhnya tidak lagi mampu melakukan hal-hal sederhana seperti berjalan, menulis, atau sekadar memegang sendok saat makan. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Pak Sutrisno, seorang pensiunan guru dari Surabaya. Ketika pertama kali datang ke klinik, beliau berkata dengan nada pasrah, "Dok, saya sudah mencoba berbagai obat, tapi asam urat saya tidak pernah turun." Saat diperiksa, kadar asam uratnya mencapai angka 9,2, jauh di atas batas normal. Beliau berjalan pelan, lututnya bengkak, dan wajahnya pucat karena menahan sakit. Saya kemudian berkata, "Pak Sutrisno, mari kita coba cara yang sederhana dulu. Tidak perlu obat mahal. Mari kita mulai dari dapur Bapak sendiri." Beliau terkejut, tapi bersedia mencoba. Saya memberinya panduan sederhana menggunakan salah satu sayuran yang akan kita bahas nanti. 3 minggu kemudian beliau datang dengan wajah cerah. Kadar asam uratnya turun menjadi 6,5 dan beliau sudah bisa bersepeda mengelilingi kompleks rumah setiap pagi. Dari pengalaman itu saya belajar satu hal penting, bahwa alam telah menyediakan segala yang kita butuhkan untuk menjaga kesehatan, hanya saja kita sering mengabaikannya.
5 sayuran yang akan kita bahas hari ini telah terbukti membantu banyak pasien saya pulih dari nyeri sendi, menurunkan kadar asam urat, dan bahkan kembali aktif tanpa ketergantungan obat kimia. Sayuran pertama yang akan kita bahas adalah seledri. Bapak dan Ibu tentu sering melihat seledri digunakan sebagai pelengkap sup atau bakso. Namun di balik batang kecilnya yang hijau, seledri mengandung zat bernama 3-N-butilftalida, senyawa yang bekerja seperti penyedot debu alami dalam tubuh. Ia membantu menyerap dan membuang kelebihan kristal asam urat melalui ginjal. Saya punya pasien lain bernama Pak Darmawan, seorang pensiunan dari Bandung yang dulunya hobi bermain badminton. Setelah asam uratnya kambuh, ia terpaksa berhenti berolahraga karena rasa nyeri di lutut. Saya sarankan beliau rutin membuat jus seledri setiap pagi. Caranya mudah. Ambil 3-4 batang seledri segar, cuci bersih, blender dengan segelas air, lalu saring. Bila rasanya terlalu kuat, tambahkan sedikit madu atau perasan lemon. Setelah 2 minggu, Pak Darmawan kembali datang dengan senyum lebar. Ia berkata, "Dok, saya sudah bisa main badminton lagi." Lututnya sudah tidak nyeri dan badannya terasa lebih ringan. Seledri adalah contoh nyata bagaimana sesuatu yang sederhana bisa menjadi penyelamat. Namun seledri hanyalah awal dari perjalanan kita. Masih ada 4 sayuran lain yang khasiatnya tak kalah menakjubkan. Salah satunya adalah bawang putih, bahan dapur yang setiap hari kita gunakan tetapi jarang disadari memiliki kekuatan besar dalam melawan peradangan. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, saya ingin mengingatkan satu hal penting. Jangan pernah menyerah dengan kondisi tubuh yang terasa lemah. Tubuh kita bisa pulih asal diberi kesempatan, asupan yang tepat, dan pola hidup yang seimbang. Saya percaya dengan pengetahuan sederhana dan disiplin, Bapak dan Ibu bisa merasakan kembali nikmatnya berjalan tanpa nyeri, beraktivitas tanpa rasa takut, dan menjalani masa tua dengan penuh kemandirian. Karena itu, teruslah menyimak penjelasan saya di channel Sehat Bersama ini. Pada bab berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang sayuran kedua, bawang putih, si kecil berwarna putih yang ternyata menyimpan kekuatan luar biasa untuk memadamkan peradangan dan menurunkan asam urat secara alami. Jangan lewatkan, karena penjelasan berikut bisa menjadi titik balik kesehatan Anda. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekarang mari kita lanjutkan pembahasan ke sayuran kedua yang sangat luar biasa manfaatnya, yaitu bawang putih. Hampir setiap dapur di Indonesia memiliki bawang putih. Aromanya kuat, rasanya tajam, dan hampir semua masakan Nusantara menggunakannya sebagai bumbu utama. Tetapi sedikit sekali orang yang menyadari bahwa bawang putih bukan hanya sekadar penyedap rasa, melainkan juga obat alami yang sangat efektif untuk melawan peradangan, menurunkan kadar asam urat, dan membantu tubuh melawan rematik. Bawang putih mengandung senyawa bernama alisin, yaitu zat aktif yang terbentuk saat bawang putih digeprek atau dicincang. Senyawa ini bekerja seperti pasukan pemadam kebakaran di dalam tubuh. Ketika sendi kita mengalami peradangan akibat penumpukan kristal asam urat atau serangan autoimun, alisin akan datang dan memadamkan api peradangan tersebut. Hasilnya, nyeri berangsur berkurang, bengkak mengecil, dan sendi terasa lebih ringan. Saya pernah menangani pasien bernama Bu Siti dari Medan. Beliau sering datang ke klinik bersama suaminya, Pak Haji Umar, yang saat itu berusia 70 tahun. Pak Umar setiap pagi kesulitan untuk berdiri dari kursi. Lututnya terasa sakit setiap kali hendak berdiri. Ia sudah mencoba berbagai macam obat, mulai dari obat kimia hingga jamu tradisional, tapi hasilnya tidak memuaskan. Saya sarankan kepada beliau untuk mencoba cara sederhana yang sudah saya buktikan pada banyak pasien, yaitu mengonsumsi 2 siung bawang putih mentah setiap hari. Caranya mudah, tapi ada langkah penting yang tidak boleh dilewatkan. Pertama, bawang putih harus digeprek terlebih dahulu, kemudian didiamkan selama 10 menit sebelum dikonsumsi. Proses ini penting karena pada saat bawang putih dipecahkan, terbentuk enzim yang mengubah senyawa alin menjadi alisin, zat aktif yang memberikan khasiat penyembuhan. Setelah itu, bawang putih bisa langsung ditelan dengan air hangat. Bila rasanya terlalu kuat, boleh dicampur dengan madu untuk mengurangi rasa pedas di tenggorokan. Setelah 3 minggu menjalani cara ini, Pak Umar datang kembali dengan wajah cerah. Ia berkata, "Dok, sekarang saya bisa berdiri tanpa meringis kesakitan. Bahkan saya mulai berkebun lagi di halaman rumah." Wajahnya penuh semangat. Bu Siti yang menemaninya menambahkan bahwa suaminya kini lebih aktif dan jarang mengeluh nyeri sendi. Dari situ saya semakin yakin bahwa bawang putih memang anugerah alami yang luar biasa. Selain membantu mengatasi nyeri, bawang putih juga memiliki kemampuan menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah.
Ini penting karena banyak penderita asam urat juga mengalami gangguan metabolisme lemak. Bila kolesterol tinggi dibiarkan, aliran darah ke sendi menjadi tidak lancar dan proses penyembuhan semakin lambat. Alisin dalam bawang putih membantu menjaga kebersihan pembuluh darah, mencegah penggumpalan, dan meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Bapak dan Ibu perlu mengetahui beberapa hal penting agar manfaat bawang putih bisa diperoleh secara maksimal. Pertama, jangan konsumsi terlalu banyak. 2 siung per hari sudah cukup. Bila dikonsumsi berlebihan, bisa menyebabkan perut terasa perih atau mual, terutama pada orang yang memiliki lambung sensitif. Kedua, sebaiknya dikonsumsi dalam keadaan mentah karena senyawa alisin mudah rusak oleh panas. Jika tidak kuat makan mentah, bawang putih bisa dicampurkan dalam makanan, tetapi efek penyembuhannya akan berkurang. Ketiga, bagi yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti aspirin atau warfarin, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter karena bawang putih bisa memperkuat efek pengencer darah dan meningkatkan risiko perdarahan. Untuk membantu Bapak dan Ibu memahami cara kerja bawang putih di tubuh, bayangkan tubuh kita seperti rumah yang penuh dengan kabel listrik. Jika ada korsleting di satu titik, maka api kecil bisa muncul dan menjalar ke seluruh rumah. Peradangan di tubuh kita bekerja dengan cara yang sama. Jika dibiarkan, peradangan kecil di sendi bisa menyebar dan merusak jaringan di sekitarnya. Nah, bawang putih berperan seperti alat pemadam kebakaran yang selalu siap siaga. Begitu muncul api kecil peradangan, ia langsung memadamkannya sebelum meluas dan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Saya juga teringat dengan kisah Pak Joko dari Yogyakarta. Usianya 62 tahun, seorang pensiunan pegawai negeri. Ia datang dengan keluhan bahwa setiap malam kakinya terasa nyeri dan panas seperti ditusuk-tusuk. Karena nyeri itu, ia sering terbangun berkali-kali dan tidak bisa tidur nyenyak. Saya sarankan ia mengonsumsi 2 siung bawang putih mentah setiap malam sebelum tidur, disertai segelas air hangat. Sebulan kemudian, Pak Joko datang kembali dengan wajah berseri-seri. "Dok, saya akhirnya bisa tidur nyenyak. Tidak ada lagi rasa nyeri yang mengganggu," katanya. Bahkan istrinya menambahkan bahwa suaminya kini lebih bersemangat menjalani hari. Ia sudah mulai menyapu halaman setiap pagi sebelum istrinya bangun, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya karena dulu kakinya terlalu sakit untuk berjalan. Cerita Pak Joko dan Pak Umar adalah bukti nyata bahwa perubahan sederhana bisa membawa hasil besar. Bawang putih yang selama ini dianggap hanya sebagai bumbu masakan ternyata mampu menjadi obat alami yang mengembalikan kualitas hidup seseorang. Dengan harga murah dan mudah didapat, bawang putih bisa membantu tubuh melawan peradangan dan menurunkan kadar asam urat tanpa efek samping berbahaya. Namun tentu saja, seperti semua pengobatan alami, kuncinya adalah kesabaran dan konsistensi. Efeknya tidak akan terasa dalam semalam, tetapi bila dikonsumsi secara rutin, hasilnya akan luar biasa. Tubuh butuh waktu untuk membersihkan racun, menyeimbangkan metabolisme, dan memperbaiki jaringan sendi yang rusak. Bawang putih juga bekerja lebih optimal bila dikombinasikan dengan pola hidup sehat. Hindari makanan tinggi purin seperti jeroan, daging merah, dan seafood berlebihan. Perbanyak minum air putih agar ginjal bisa bekerja dengan baik membuang kelebihan asam urat. Dan tentu saja, lengkapi dengan istirahat cukup serta olahraga ringan seperti jalan kaki atau senam lansia. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menegaskan bahwa penyembuhan bukan hanya tentang obat, tapi juga tentang pola hidup dan pola pikir. Banyak pasien saya yang berhasil sembuh bukan karena mereka mengonsumsi bahan tertentu, tetapi karena mereka percaya bahwa tubuhnya mampu pulih dan mereka disiplin menjaganya. Semangat itulah yang membuat tubuh kembali kuat. Sekarang kita sudah memahami kekuatan besar yang tersembunyi dalam bawang putih. Namun perjalanan kita belum selesai. Masih ada satu bahan dapur lain yang tak kalah menakjubkan. Rasanya pedas dan hangat di tenggorokan. Sering digunakan untuk membuat wedang atau jamu, dan telah dikenal sejak ratusan tahun sebagai obat alami berbagai penyakit, termasuk asam urat dan rematik. Pada bab berikutnya, kita akan membahas tentang jahe, rempah yang tidak hanya menghangatkan tubuh tetapi juga memadamkan peradangan di dalam sendi seperti pemadam kebakaran alami. Pastikan Bapak dan Ibu menyimak lanjutannya, karena penjelasan tentang jahe ini akan membuka wawasan baru mengenai cara sederhana menjaga kesehatan sendi secara alami. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekarang kita sampai pada sayuran atau lebih tepatnya rempah ketiga yang sangat luar biasa manfaatnya, yaitu jahe. Hampir setiap rumah di Indonesia mengenal jahe. Aromanya khas, rasanya hangat di tenggorokan, dan sejak dahulu digunakan dalam berbagai ramuan tradisional Nusantara.
Tetapi mungkin belum banyak yang tahu bahwa jahe bukan hanya penghangat tubuh, melainkan juga salah satu obat alami terbaik untuk membantu penderita asam urat dan rematik. Jahe mengandung senyawa aktif bernama gingerol. Senyawa inilah yang menjadi sumber kekuatan utama jahe dalam melawan peradangan di tubuh. Gingerol bekerja seperti petugas pemadam kebakaran alami. Ketika sendi terasa panas, nyeri, dan bengkak akibat peradangan, gingerol membantu memadamkan proses itu dari dalam. Ia mengurangi pembengkakan, menenangkan jaringan yang meradang, serta meningkatkan sirkulasi darah ke area sendi sehingga proses pemulihan menjadi lebih cepat. Saya ingin berbagi kisah nyata yang sangat menginspirasi. Seorang pasien saya bernama Pak Ahmad, pensiunan nelayan dari Makassar berusia 64 tahun. Ketika pertama kali datang ke klinik, beliau berjalan dengan langkah tertatih. Setiap kali hendak rukuk saat salat, lututnya berbunyi krek-krek dan terasa nyeri luar biasa. Ia berkata, "Dok, saya dulu kuat melaut seharian, tapi sekarang untuk berjalan 100 meter saja saya harus berhenti 3 kali." Saya tahu betapa berat perasaan seseorang ketika kehilangan kemampuan yang dulu menjadi bagian hidupnya. Saya kemudian menyarankan beliau untuk mencoba ramuan sederhana dari jahe. Caranya sangat mudah dan murah. Ambil jahe sebesar ibu jari, cuci bersih, lalu parut atau digeprek. Setelah itu seduh dengan segelas air panas, tambahkan sedikit madu agar lebih nikmat, dan minum selagi hangat setiap pagi. Ramuan ini dikenal dengan sebutan wedang jahe. Saya meminta beliau melakukannya secara rutin setiap hari. 3 minggu kemudian, Pak Ahmad datang dengan wajah berseri. Ia berkata, "Dok, lutut saya sekarang sudah tidak bunyi lagi saat sujud. Saya bahkan bisa ikut jalan pagi bersama teman-teman." Mendengar itu, saya ikut bahagia. Bayangkan, hanya dengan rempah sederhana yang ada di dapur, seseorang bisa kembali menikmati aktivitas ibadah dan sosialnya tanpa rasa nyeri. Tidak berhenti di situ, saya juga memiliki kisah dari seorang ibu berusia 67 tahun bernama Bu Amina dari Bekasi. Beliau dulu menggunakan tongkat karena lututnya kaku setiap pagi. Bahkan untuk turun ke dapur pun harus dibantu anaknya. Saya sarankan beliau untuk membuat campuran jus jahe dan wortel. Caranya, ambil 2 buah wortel ukuran sedang, tambahkan parutan jahe sebesar ibu jari, blender dengan segelas air, lalu tambahkan 1 sendok teh madu. Minum setiap pagi secara teratur. 2 bulan kemudian, Bu Amina mengirim pesan dan foto kepada saya. Di foto itu, ia tampak sedang jogging santai di Monas bersama cucu-cucunya. Dalam pesannya, ia menulis, "Dok, saya merasa seperti mendapat hidup kedua. Dulu saya hanya duduk di rumah menunggu cucu pulang sekolah. Sekarang saya bisa berlari kecil bersama mereka. Rasanya luar biasa." Bapak dan Ibu sekalian, kisah seperti Pak Ahmad dan Bu Amina bukan kebetulan. Itu adalah bukti bagaimana tubuh kita merespons kebaikan dari alam bila kita memperlakukannya dengan benar. Jahe tidak hanya bekerja di sendi, tetapi juga membantu membersihkan sisa racun dan memperlancar sirkulasi darah. Dengan begitu, zat asam urat yang menumpuk lebih mudah dikeluarkan melalui ginjal dan keringat. Jahe juga memiliki efek penghangat alami yang membuat tubuh terasa lebih ringan. Banyak penderita asam urat dan rematik yang mengeluh tubuh mereka terasa dingin di pagi hari, terutama di bagian kaki. Ini terjadi karena sirkulasi darah melambat akibat penumpukan kristal dan peradangan. Dengan rutin mengonsumsi jahe, aliran darah kembali lancar, sendi terasa lebih fleksibel, dan tubuh lebih berenergi. Untuk membantu Bapak dan Ibu memahami dengan mudah, bayangkan tubuh kita seperti rumah kayu. Ketika ada api kecil di salah satu sudut rumah, jika tidak segera dipadamkan, api itu akan membesar dan membakar seluruh bagian. Begitulah peradangan di tubuh kita. Dimulai dari nyeri kecil di satu sendi, tapi jika dibiarkan akan menyebar ke sendi lain dan merusak jaringan di sekitarnya. Jahe berperan seperti petugas pemadam kebakaran yang datang membawa air untuk memadamkan api itu sebelum membesar. Selain diminum, jahe juga bisa digunakan sebagai obat luar untuk mengurangi nyeri. Caranya cukup sederhana. Ambil beberapa potong jahe segar, tumbuk hingga halus, lalu tempelkan pada area sendi yang nyeri selama 20 menit. Rasa hangat yang timbul akan membantu melancarkan peredaran darah dan mengurangi rasa sakit. Banyak pasien yang merasakan perbaikan setelah melakukan terapi sederhana ini secara rutin. Namun perlu diingat, konsumsi jahe sebaiknya tidak berlebihan. 2 kali sehari sudah cukup. Jika terlalu banyak, bisa menyebabkan perut terasa panas atau mulas, terutama bagi yang memiliki lambung sensitif. Gunakan jahe segar, bukan jahe instan dalam kemasan,
karena produk instan biasanya mengandung gula tinggi dan bahan tambahan yang justru dapat menghambat proses penyembuhan. Jahe juga sangat baik dikombinasikan dengan madu atau lemon. Madu membantu mempercepat pemulihan jaringan, sedangkan lemon membantu menyeimbangkan kadar asam dalam tubuh. Kombinasi ini membuat khasiat jahe semakin kuat untuk menenangkan sendi dan mengeluarkan kelebihan asam urat dari tubuh. Saya sering berkata kepada para pasien lansia bahwa jahe adalah sahabat terbaik tubuh mereka. Jahe tidak hanya menghangatkan badan, tetapi juga menghangatkan semangat. Banyak dari mereka yang setelah rutin mengonsumsi jahe menjadi lebih ceria dan aktif. Tubuh yang tadinya kaku perlahan menjadi lentur kembali, dan rasa nyeri yang dulu membuat hidup terbatas kini perlahan hilang. Jika bapak dan ibu ingin memulai, cukup lakukan langkah kecil. Sediakan jahe segar di dapur, dan jadikan minuman jahe sebagai rutinitas pagi. Tidak perlu menunggu sakit parah untuk mulai menjaga tubuh. Justru dengan mengonsumsi jahe secara rutin, kita bisa mencegah kambuhnya asam urat dan rematik di kemudian hari. Dan satu hal yang perlu selalu diingat, kesehatan bukanlah hasil dari satu tindakan besar, melainkan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Satu gelas jahe hangat setiap pagi mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya bisa sangat besar bagi kualitas hidup di usia lanjut. Setelah memahami manfaat luar biasa dari jahe, kita akan melanjutkan ke sayuran berikutnya yang tidak kalah hebat. Sayuran ini sering hadir di meja makan kita, tetapi sering diremehkan. Warnanya hijau muda, bentuknya bulat dengan lapisan daun yang tebal. Biasanya kita memakannya sebagai lalapan atau isi sup sederhana. Namun di balik kesederhanaannya, sayuran ini bekerja seperti spons alami yang menyerap racun dan kelebihan asam urat dalam tubuh. Pada bab berikutnya, kita akan membahas tentang kubis atau kol, si penyerap racun alami yang menjadi sekutu penting bagi penderita asam urat dan rematik. Bapak dan ibu sekalian, kita telah membahas bagaimana jahe bekerja sebagai pemadam kebakaran alami dalam tubuh, membantu meredakan peradangan dan menghangatkan sendi. Sekarang, mari kita lanjutkan ke sayuran keempat yang tidak kalah penting dan memiliki peran luar biasa bagi penderita asam urat dan rematik. Sayuran ini sering kita temui di pasar, bahkan mungkin setiap hari ada di dapur rumah kita. Ia berwarna hijau muda, berbentuk bulat dengan daun berlapis-lapis, dan sering dijadikan pelengkap lalapan atau isi sop. Ya, sayuran itu adalah kubis, atau yang sering juga kita sebut dengan kol. Kubis mungkin terlihat biasa saja, bahkan sering dianggap sebagai sayuran murah yang tidak memiliki khasiat istimewa. Namun kenyataannya, kubis memiliki kemampuan luar biasa yang jarang diketahui banyak orang. Kubis bekerja seperti spons alami di dalam tubuh. Ia menyerap racun dan kelebihan asam urat yang menumpuk dalam darah, lalu membantu ginjal untuk mengeluarkannya melalui urin. Karena itulah, kubis bisa menjadi sahabat terbaik bagi penderita asam urat dan rematik yang ingin menurunkan kadar racun tubuh secara alami tanpa efek samping berbahaya. Kubis juga mengandung vitamin C yang tinggi serta berbagai antioksidan penting yang berperan dalam melawan radikal bebas. Radikal bebas ini sering menjadi penyebab peradangan kronis di dalam tubuh, termasuk di jaringan sendi. Dengan mengonsumsi kubis secara rutin, tubuh mendapatkan pasokan antioksidan alami yang membantu mempercepat proses penyembuhan dan mengurangi risiko peradangan berulang. Saya memiliki pengalaman menarik dengan seorang pasien bernama Pak Yanto, pedagang batik dari Solo berusia 63 tahun. Ketika pertama kali datang ke klinik, jari-jari tangannya bengkak seperti sosis dan sulit digerakkan. Ia mengeluh tidak bisa menulis, melipat kain, atau bahkan memegang alat kerja dengan baik. Kondisi ini membuatnya sangat putus asa karena pekerjaan utamanya bergantung pada kelincahan tangan. Setelah memeriksa kondisinya, saya menyarankan agar beliau menambahkan kubis mentah sebagai lalapan setiap kali makan siang. Awalnya Pak Yanto heran. Ia berkata, "Dok, masa kubis bisa menyembuhkan asam urat?" Saya hanya tersenyum dan berkata, "Coba dulu 3 minggu, lalu kita lihat hasilnya." Ia pun mengikuti saran itu. Setiap hari ia makan lalapan kubis mentah, tanpa digoreng atau direbus terlalu lama agar kandungan vitamin dan enzimnya tetap utuh. Sebulan kemudian, Pak Yanto datang lagi ke klinik dengan wajah berseri. Ia menunjukkan jarinya yang sudah tidak lagi bengkak. "Dok, sekarang saya bisa melipat kain batik lagi tanpa rasa sakit," katanya. Bahkan istrinya menambahkan bahwa kini suaminya lebih bersemangat bekerja dan jarang mengeluh. Itu bukan satu-satunya kisah. Ada pula Bu Ratna dari Yogyakarta, seorang ibu berusia 61 tahun yang sudah bertahun-tahun menderita nyeri pada pergelangan tangan. Ia sulit menggendong cucunya yang berusia 5 tahun.
Setelah mendengar saran saya melalui salah satu sesi edukasi kesehatan, beliau mulai rutin mengonsumsi kubis mentah setiap siang. 3 minggu kemudian, Bu Ratna datang dengan wajah cerah membawa cucunya. Ia berkata sambil tersenyum, "Dok, sekarang saya bisa menggendong cucu tanpa rasa sakit lagi." Cucu kecilnya memeluk erat sang nenek, seolah ikut merayakan kebahagiaan itu. Bapak dan Ibu sekalian, kisah seperti ini bukanlah keajaiban instan, tetapi hasil dari proses alami yang terjadi karena tubuh diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Kubis bekerja dengan cara yang sederhana namun efektif. Ia membantu tubuh melakukan detoksifikasi atau pembuangan racun. Bayangkan tubuh kita seperti sistem penyaringan air di rumah. Jika air sumur kotor melewati filter, maka kotorannya akan tertahan dan air yang keluar menjadi lebih bersih. Kubis berfungsi seperti filter tersebut. Ia membantu menyaring racun, sisa metabolisme, dan kelebihan asam urat, sehingga darah menjadi lebih bersih dan sendi kembali ringan. Selain vitamin C dan antioksidan, kubis juga kaya akan mineral seperti kalium dan magnesium yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh. Kalium membantu mengatur tekanan darah dan mendukung fungsi ginjal dalam membuang kelebihan natrium serta zat asam urat. Magnesium membantu mengendurkan otot dan mengurangi kekakuan sendi, membuat tubuh terasa lebih rileks. Ada beberapa cara sederhana untuk menikmati manfaat kubis secara maksimal. Cara pertama adalah dengan memakannya mentah sebagai lalapan. Pilih kubis segar berdaun renyah dan berwarna cerah. Cuci bersih dengan air mengalir sebelum dikonsumsi. Cara ini paling baik karena semua zat aktif di dalamnya masih utuh. Cara kedua, kubis juga bisa dijadikan jus. Campurkan beberapa lembar kubis dengan sedikit air, lalu blender hingga halus. Jika rasanya terlalu kuat, bisa ditambahkan apel atau wortel agar lebih segar. Cara ketiga, kubis bisa direbus sebentar atau dikukus. Namun jangan terlalu lama karena panas berlebihan akan merusak vitamin di dalamnya. Namun ada hal penting yang perlu diperhatikan. Bagi bapak dan ibu yang memiliki gangguan lambung atau mudah kembung, sebaiknya konsumsi kubis dalam porsi kecil terlebih dahulu. Kubis mengandung gas alami yang bisa menyebabkan perut terasa penuh bila dimakan berlebihan. Jika ingin aman, kombinasikan dengan bahan lain seperti jahe atau perasan lemon untuk membantu pencernaan. Selain untuk dimakan, kubis juga bisa digunakan sebagai kompres alami untuk mengurangi nyeri sendi. Caranya mudah. Ambil beberapa lembar daun kubis, rendam sebentar dalam air hangat, lalu tempelkan pada sendi yang nyeri selama 30 menit. Kandungan antiinflamasi alami pada daun kubis akan meresap melalui kulit dan membantu mengurangi pembengkakan. Banyak pasien yang merasakan manfaat nyata dari cara sederhana ini, terutama mereka yang mengalami nyeri lutut atau pergelangan tangan. Kubis juga membantu memperbaiki keseimbangan asam basa dalam tubuh. Makanan tinggi purin seperti daging merah dan seafood cenderung meningkatkan keasaman darah. Sementara kubis memiliki sifat basa alami yang membantu menetralkan kelebihan asam tersebut. Dengan demikian, konsumsi kubis secara rutin membantu mencegah pembentukan kristal asam urat baru di sendi. Saya ingin menegaskan kembali bahwa rahasia kesehatan seringkali tersembunyi dalam hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita. Tidak perlu mencari obat mahal di luar negeri, karena alam Nusantara telah menyediakan banyak bahan alami dengan khasiat luar biasa. Kubis hanyalah satu di antara sekian banyak contoh bagaimana alam bekerja dengan lembut, tanpa efek samping, namun memberi hasil nyata bagi yang sabar dan konsisten. Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita memahami bagaimana kubis berperan sebagai penyerap racun dan pelindung sendi, kini saatnya kita melangkah ke sayuran terakhir yang tidak kalah hebat. Warnanya oranye cerah, rasanya manis, dan sering kita jumpai dalam sup atau jus. Selain terkenal untuk kesehatan mata, ternyata sayuran ini juga sangat baik untuk melindungi sendi dan tulang rawan dari kerusakan akibat asam urat dan rematik. Pada bab berikutnya, kita akan membahas tentang wortel, si pelindung sendi alami yang dapat membantu memperkuat jaringan tubuh dan memberikan energi baru bagi para lansia. Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita membahas 4 sayuran luar biasa yaitu seledri, bawang putih, jahe, dan kubis, kini tibalah kita pada sayuran kelima yang tidak kalah penting perannya dalam membantu menurunkan asam urat, mengatasi rematik, serta menjaga kesehatan sendi secara keseluruhan. Sayuran ini sangat mudah dikenali karena warnanya oranye cerah dan rasanya sedikit manis. Ya, sayuran yang saya maksud adalah wortel. Banyak orang mengenal wortel hanya sebagai makanan yang baik untuk kesehatan mata. Hal itu memang benar, karena wortel mengandung beta-karoten yang tinggi, yang kemudian diubah tubuh menjadi vitamin A. Namun sesungguhnya,
manfaat wortel jauh lebih luas dari sekadar menjaga penglihatan. Bagi penderita asam urat dan rematik, wortel berperan penting sebagai pelindung sendi dan pencegah peradangan. Wortel kaya akan antioksidan seperti beta-karoten, lutein, dan vitamin A, yang bekerja melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Zat ini berfungsi seperti cat pelindung yang melapisi dinding sendi agar tidak cepat rusak akibat gesekan dan penumpukan kristal asam urat. Selain itu, wortel juga membantu regenerasi tulang rawan yang aus seiring bertambahnya usia. Karena itu, mengonsumsi wortel secara rutin dapat membantu memperlambat proses penuaan sendi dan menjaga kelenturannya. Selain melindungi sendi, wortel juga memiliki manfaat besar untuk ginjal. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, ginjal adalah organ utama yang berperan membuang kelebihan asam urat dari tubuh. Jika ginjal bekerja dengan baik, maka kadar asam urat dalam darah akan lebih mudah dikendalikan. Kandungan kalium dan serat dalam wortel membantu meningkatkan fungsi ginjal serta memperlancar proses detoksifikasi alami tubuh. Dengan kata lain, wortel tidak hanya meringankan gejala asam urat, tetapi juga membantu memperbaiki akar penyebabnya. Saya teringat dengan kisah salah satu pasien saya, Bu Ratna, seorang ibu rumah tangga berusia 60 tahun dari Bekasi. Beliau sangat aktif mengikuti senam lansia di kompleks perumahannya. Namun dalam beberapa bulan terakhir, ia berhenti berolahraga karena lututnya sering terasa nyeri dan kaku. Rasa sakit itu muncul setiap kali ia mencoba menekuk lutut. Ia merasa sedih karena tidak bisa lagi ikut bergerak bersama teman-temannya. Saya kemudian menyarankan Bu Ratna untuk mencoba ramuan sederhana dari jus wortel dan jahe. Caranya sangat mudah. Ambil 2 buah wortel ukuran sedang, kupas dan cuci bersih, lalu blender dengan segelas air. Tambahkan parutan jahe sebesar ibu jari serta 1 sendok teh madu untuk memberikan rasa manis alami. Minum jus ini setiap pagi sebelum sarapan. Saya juga menyarankan agar beliau tetap melakukan peregangan ringan setiap hari untuk menjaga kelenturan sendi. Sebulan kemudian, Bu Ratna datang ke klinik dengan wajah berbinar. Ia berkata dengan penuh semangat, "Dok, sekarang saya bisa ikut senam lagi tanpa rasa nyeri di lutut. Rasanya seperti kembali muda." Ia bahkan bercerita bahwa beberapa teman senamnya ikut mencoba ramuan tersebut setelah melihat perubahan pada dirinya. Inilah bukti bahwa perubahan kecil yang dilakukan dengan rutin bisa membawa dampak besar pada kesehatan. Selain membantu mengatasi nyeri sendi, wortel juga membantu menjaga berat badan ideal. Ini penting, karena berat badan berlebih memberi tekanan tambahan pada sendi, terutama lutut dan pergelangan kaki. Dengan mengonsumsi wortel secara teratur, tubuh mendapatkan serat yang cukup untuk membantu pencernaan dan mengontrol rasa lapar. Hasilnya, berat badan lebih stabil dan beban pada sendi berkurang. Wortel juga mengandung vitamin K dan kalsium, 2 nutrisi penting yang membantu memperkuat tulang. Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang cenderung menurun. Bila dibiarkan, tulang menjadi rapuh dan mudah nyeri. Dengan rutin mengonsumsi wortel, tulang dan sendi mendapatkan perlindungan ganda, tidak hanya dari peradangan, tetapi juga dari pengeroposan. Untuk menikmati manfaat wortel secara maksimal, ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Cara pertama adalah mengonsumsinya dalam bentuk jus segar setiap pagi. Cara ini membuat nutrisi mudah diserap tubuh. Cara kedua adalah merebus atau mengukus wortel hingga lunak, lalu dimakan sebagai lauk pendamping nasi. Hindari menggoreng wortel karena minyak panas dapat merusak kandungan beta-karoten. Cara ketiga, wortel juga bisa ditambahkan dalam sop sayur atau campuran salad bersama seledri dan kubis agar manfaatnya semakin lengkap. Namun ada hal penting yang perlu diingat. Meskipun wortel kaya manfaat, konsumsinya tetap harus dalam batas wajar. 2 hingga 3 buah wortel ukuran sedang per hari sudah cukup. Konsumsi berlebihan justru bisa membuat kulit sedikit berwarna oranye karena penumpukan beta-karoten, meskipun kondisi ini tidak berbahaya. Bapak dan Ibu sekalian, dari 5 sayuran yang telah kita bahas, semuanya memiliki peran berbeda namun saling melengkapi. Seledri membantu mengeluarkan kelebihan asam urat, bawang putih memadamkan peradangan, jahe memperlancar sirkulasi darah dan menghangatkan tubuh, kubis menyerap racun dan membantu detoksifikasi, sementara wortel melindungi sendi serta memperkuat tulang. Bila kelima sayuran ini dikombinasikan dalam pola makan harian, maka tubuh akan mendapatkan perlindungan menyeluruh dari dalam. Kunci keberhasilan dari pengobatan alami bukan pada seberapa cepat hasilnya terlihat, melainkan pada konsistensi dan kesabaran. Tubuh memerlukan waktu untuk memperbaiki diri. Setiap gelas jus, setiap porsi lalapan,
Dan setiap kebiasaan sehat yang dilakukan setiap hari adalah investasi jangka panjang bagi kesehatan di masa tua. Selain menjaga pola makan, jangan lupakan hal-hal sederhana seperti cukup tidur, banyak minum air putih, serta tetap aktif bergerak. Ingatlah bahwa sendi yang tidak digunakan justru akan semakin kaku. Lakukan peregangan ringan setiap pagi, seperti menggerakkan tangan dan kaki secara perlahan selama 10 menit. Hal ini membantu menjaga kelancaran aliran darah ke seluruh tubuh. Pada akhirnya, kesehatan bukanlah hadiah yang datang tiba-tiba, tetapi hasil dari kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari. 5 sayuran sederhana yang telah kita bahas tadi hanyalah alat bantu yang disediakan alam. Yang menentukan hasil akhirnya adalah niat dan kedisiplinan kita dalam menjaganya. Pada bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana menggabungkan kelima sayuran ini dalam satu pola makan harian yang seimbang. Kita akan belajar cara menyusunnya agar tidak bosan, tetap lezat, dan memberikan manfaat maksimal bagi tubuh. Dengan cara ini, Bapak dan Ibu dapat menjalani hidup yang lebih sehat, sendi terasa ringan, dan hari-hari terasa lebih bertenaga tanpa rasa nyeri yang mengganggu. Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita mengenal 5 jenis sayuran yang telah terbukti membantu menurunkan kadar asam urat dan meredakan rematik secara alami, sekarang tiba waktunya untuk mempelajari bagaimana caranya menggabungkan kelima sayuran tersebut ke dalam pola makan harian. Tujuannya adalah agar manfaatnya bisa diperoleh secara optimal tanpa menimbulkan rasa bosan atau repot dalam penyajian. 5 sayuran yang telah kita bahas, seledri, bawang putih, jahe, kubis, dan wortel, masing-masing memiliki karakteristik dan cara kerja yang berbeda dalam tubuh. Seledri bekerja sebagai penyedot kristal asam urat, bawang putih sebagai antiinflamasi kuat, jahe sebagai pemanas dan pelancar peredaran darah, kubis sebagai penyerap racun, dan wortel sebagai pelindung sendi dan penguat jaringan. Ketika kelimanya dikonsumsi secara rutin dan seimbang, maka efeknya akan saling melengkapi. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menyusun waktu dan cara penyajian kelima bahan tersebut agar bisa dikonsumsi dengan mudah setiap hari. Berikut ini saya berikan contoh pola makan harian sederhana yang bisa diterapkan oleh Bapak dan Ibu di rumah, tanpa memerlukan peralatan khusus atau bahan yang sulit didapat. Pagi hari. Mulailah hari dengan air putih hangat setelah bangun tidur. Setelah itu, siapkan jus wortel yang dicampur dengan parutan jahe segar. Gunakan 2 buah wortel ukuran sedang dan jahe sebesar ibu jari. Blender dengan segelas air, lalu saring dan tambahkan 1 sendok teh madu agar rasanya lebih nikmat. Minuman ini akan membantu menghangatkan tubuh, merangsang metabolisme, dan melindungi jaringan sendi sejak pagi. Setelah itu, sarapan seperti biasa. Tambahkan lalapan kubis mentah atau sedikit rebusan kubis sebagai pendamping nasi. Bila memungkinkan, tambahkan 2 batang seledri yang sudah dibersihkan sebagai tambahan sayur segar. Jangan lupa, setelah makan, konsumsi 2 siung bawang putih mentah yang telah digeprek dan didiamkan selama 10 menit. Telan bersama air hangat. Bila tidak kuat rasanya, campur dengan madu. Siang hari. Untuk makan siang, Bapak dan Ibu bisa menyajikan sup bening berisi wortel, seledri, dan sedikit jahe. Tambahkan irisan bawang putih di dalam sup sebelum matang agar rasa dan khasiatnya tetap terjaga. Sup ini sangat cocok untuk penderita asam urat karena rendah purin dan penuh nutrisi yang mempercepat penyembuhan sendi. Sebagai lalapan, tambahkan beberapa lembar kubis mentah yang sudah dicuci bersih. Bila ingin variasi rasa, kubis bisa ditaburi sedikit perasan jeruk nipis dan garam laut agar terasa segar dan tidak hambar. Dengan begitu, tubuh akan terus mendapatkan asupan antioksidan, vitamin C, dan serat tinggi di siang hari. Sore hari. Jika Bapak dan Ibu suka ngemil sore, gantilah kebiasaan makan gorengan dengan wedang jahe hangat. Parut jahe sebesar ibu jari, seduh dengan air panas, dan tambahkan sedikit madu. Minuman ini tidak hanya menghangatkan tubuh, tetapi juga membantu mengurangi peradangan di sendi. Bila dikonsumsi secara rutin setiap sore, wedang jahe dapat menjadi pelindung alami tubuh dari kekakuan dan nyeri sendi yang biasanya muncul saat udara dingin atau di malam hari. Malam hari. Untuk makan malam, usahakan tetap ringan. Sayur tumis kubis dengan sedikit seledri dan bawang putih bisa menjadi pilihan yang lezat dan bermanfaat. Gunakan minyak yang sedikit dan masak dengan api kecil agar nutrisi tetap terjaga. Jika memungkinkan, tambahkan wortel parut di atasnya untuk memperkaya tekstur dan rasa. Setelah makan malam, sebelum tidur, ulangi konsumsi 2 siung bawang putih yang sudah digeprek dan dibiarkan selama 10 menit. Ini akan membantu meredakan peradangan yang terjadi selama aktivitas seharian penuh. Dengan pola makan seperti di atas,
Bapak dan Ibu sudah mengintegrasikan seluruh manfaat 5 sayuran ajaib ini secara harmonis ke dalam keseharian. Namun ada beberapa hal penting yang juga perlu diperhatikan agar manfaat yang diperoleh tidak sia-sia. Pertama, konsistensi. Manfaat sayuran tidak akan terasa dalam sehari 2 hari. Tubuh butuh waktu untuk menyesuaikan dan memperbaiki dirinya sendiri. Rata-rata pasien saya mulai merasakan perubahan positif setelah 2 hingga 4 minggu rutin menjalankan pola makan sehat ini. Kedua, perhatikan reaksi tubuh. Jika Bapak atau Ibu memiliki lambung yang sensitif, mulailah dengan porsi kecil. Misalnya hanya setengah siung bawang putih dulu. Jika tubuh merespons baik, baru tingkatkan secara perlahan. Ketiga, hindari makanan pemicu asam urat. Meskipun sudah mengonsumsi 5 sayuran sehat ini, jika masih sering makan jeroan, daging merah, atau seafood berlebihan, maka hasilnya tidak akan maksimal. Kurangi atau batasi konsumsi makanan tinggi purin, perbanyak minum air putih, dan perhatikan asupan garam serta gula harian. Keempat, jaga aktivitas fisik. Pola makan sehat harus dibarengi dengan aktivitas tubuh yang cukup. Tidak perlu olahraga berat, cukup berjalan kaki 15 menit sehari atau senam ringan di pagi hari. Gerakan sederhana sangat membantu mencegah kekakuan sendi dan melancarkan peredaran darah. Kelima, istirahat yang cukup dan hindari stres berlebih. Stres yang tinggi dapat memicu peradangan di tubuh dan memperburuk kondisi sendi. Tidurlah minimal 7 jam setiap malam, hindari begadang, dan luangkan waktu untuk relaksasi seperti mendengarkan murotal, berzikir, atau bernafas dalam-dalam di pagi hari. Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin bahwa kesehatan bisa dicapai dengan langkah-langkah kecil yang dilakukan secara disiplin. Sayuran yang terlihat sederhana ini adalah warisan alam yang penuh manfaat. Tidak perlu biaya besar. Tidak perlu bergantung pada obat-obatan yang sering menimbulkan efek samping. Dengan memadukan 5 bahan alami ini dalam pola makan harian, Bapak dan Ibu sudah mengambil langkah besar untuk menjaga sendi tetap sehat, mengurangi nyeri, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Pada bab berikutnya, saya akan membagikan berbagai variasi resep dan kombinasi menu yang bisa digunakan sebagai inspirasi di rumah. Kita akan belajar bagaimana mengolah seledri, bawang putih, jahe, kubis, dan wortel dengan cara yang enak, tidak membosankan, dan tetap menyehatkan. Dengan begitu, menjaga kesehatan akan menjadi kebiasaan yang menyenangkan, bukan beban yang melelahkan. Bapak dan Ibu sekalian, setelah memahami pentingnya mengintegrasikan seledri, bawang putih, jahe, kubis, dan wortel ke dalam pola makan harian, sekarang mari kita bahas lebih dalam mengenai bagaimana cara mengolah kelima sayuran tersebut menjadi menu yang lezat, tidak membosankan, dan tetap mempertahankan khasiatnya. Saya sering mendengar keluhan dari para pasien lansia seperti ini. Dok, saya ingin hidup sehat, tapi bosan makan itu-itu saja. Atau, saya sulit mengunyah sayuran mentah setiap hari. Untuk itulah variasi dalam penyajian sangat penting, agar kita tetap bisa menikmati makanan dengan senang hati sekaligus mendapatkan manfaatnya. Berikut saya sampaikan beberapa resep sederhana dan praktis yang bisa dicoba di rumah. 1. Jus seledri dan wortel campur jahe. Minuman ini sangat cocok dikonsumsi pagi hari sebelum sarapan. Bahan-bahan: 3 batang seledri segar, 1 buah wortel ukuran sedang, jahe sebesar ibu jari, 1 sendok teh madu, opsional, segelas air. Cara membuat: cuci bersih semua bahan, potong kecil-kecil agar mudah di blender, masukkan ke dalam blender bersama air. Setelah halus, saring dan minum saat perut masih kosong. Jika rasanya terlalu kuat, tambahkan madu. Minuman ini membantu mengeluarkan asam urat dan memberikan energi sejak pagi. 2 sup hangat 3 sayur. Cocok untuk makan siang atau malam. Bahan-bahan: 2 batang seledri, iris tipis. 1 buah wortel, iris serong. 3 lembar kubis, sobek kasar. 2 siung bawang putih, geprek. Garam secukupnya. Air kaldu ayam kampung atau air biasa. Cara membuat: tumis bawang putih dengan sedikit minyak. Masukkan air kaldu, lalu wortel dan seledri. Setelah setengah matang, masukkan kubis. Masak hingga semua bahan lunak, beri garam secukupnya. Sup ini ringan, mudah dicerna, dan syarat nutrisi untuk sendi. 3 lalapan kubis dan seledri dengan sambal jahe. Bagi yang suka lalapan, menu ini sangat menyegarkan. Bahan-bahan lalapan: kubis segar, secukupnya. Seledri, ambil daunnya saja. Bahan sambal jahe: cabai rawit sesuai selera. Tomat,
jahe seukuran ruas jari, garam dan sedikit air jeruk nipis. Cara membuat: haluskan semua bahan sambal, tambahkan perasan jeruk nipis. Sajikan bersama lalapan kubis dan seledri. Menu ini sangat cocok sebagai pendamping nasi merah dan ikan bakar. 4 wedang jahe bawang putih. Untuk sore hari atau sebelum tidur malam. Bahan-bahan: 2 siung bawang putih, jahe sebesar ibu jari, 300 ml air, madu secukupnya. Cara membuat: geprek bawang putih dan jahe. Rebus dengan air selama 10 menit. Setelah hangat, tambahkan madu. Minuman ini membantu tubuh relaks, mengurangi nyeri sendi malam hari, dan membuat tidur lebih nyenyak. 5 tumis kubis jahe bawang putih. Menu praktis untuk makan malam ringan. Bahan-bahan: kubis secukupnya, 2 siung bawang putih cincang, jahe serut seujung sendok teh, minyak zaitun atau kelapa secukupnya, garam dan merica. Cara membuat: tumis bawang putih dan jahe hingga harum. Masukkan kubis dan aduk hingga layu. Tambahkan garam dan merica. Sajikan hangat. Menu ini rendah kalori dan tidak membebani pencernaan di malam hari. 6 salad wortel dan seledri. Menu segar yang cocok sebagai camilan sehat. Bahan-bahan: 1 buah wortel, serut memanjang, seledri segar, iris tipis, perasan lemon, garam Himalaya secukupnya, sedikit madu. Cara membuat: campur semua bahan dan aduk rata. Diamkan 10 menit di kulkas sebelum disajikan. Salad ini kaya serat, antioksidan, dan memberi rasa kenyang lebih lama. Bapak dan Ibu sekalian, variasi dalam mengolah bahan alami seperti sayuran tidak hanya membuat makan jadi menyenangkan, tapi juga memastikan kita tidak merasa terbebani dalam menjalani pola hidup sehat. Seringkali yang membuat seseorang gagal menjaga kesehatan adalah karena merasa jenuh atau repot. Dengan adanya berbagai alternatif seperti di atas, saya berharap pola makan sehat bisa menjadi bagian alami dari rutinitas harian. Selain resep, penting juga untuk memperhatikan kombinasi yang baik antara bahan. Misalnya, seledri dan jahe cocok dikombinasikan karena keduanya bersifat diuretik, membantu mempercepat pengeluaran racun melalui urin. Sementara bawang putih dan kubis, jika digabung dalam tumisan ringan, bisa bekerja bersama sebagai pelindung sendi dan pembersih darah alami. Ada juga pasien saya yang rutin membuat air infus atau infused water dengan irisan jahe, seledri, dan lemon. Minuman ini ia simpan di kulkas dan diminum sepanjang hari sebagai pengganti air putih biasa. Efeknya luar biasa untuk mengurangi pembengkakan sendi dan meningkatkan energi. Namun perlu diperhatikan bahwa semua menu ini harus disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Bila bapak atau ibu memiliki riwayat makronis atau alergi terhadap bahan tertentu, sebaiknya konsultasikan lebih dulu dengan tenaga medis. Jangan paksakan mengonsumsi sesuatu yang justru membuat tubuh tidak nyaman. Kesabaran dan konsistensi adalah kunci. Jangan terlalu tergesa-gesa mengharapkan hasil dalam 1 atau 2 hari. Seperti halnya tanaman yang butuh waktu untuk tumbuh dan berbuah, tubuh pun butuh waktu untuk memperbaiki dirinya. Yang penting adalah menjaga kontinuitas, membangun kebiasaan baik, dan melakukannya dengan ikhlas. Pada bab selanjutnya, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk menyimak kisah-kisah nyata dari beberapa pasien lansia yang berhasil sembuh dari asam urat dan rematik hanya dengan mengikuti pola hidup sehat menggunakan 5 sayuran ini. Dari yang awalnya hanya bisa duduk di rumah, kini bisa kembali aktif berkebun, beribadah dengan khusyuk, bahkan melakukan perjalanan umrah tanpa rasa sakit. Jangan lewatkan karena kisah-kisah ini akan menjadi sumber semangat dan inspirasi untuk kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada yang lebih meyakinkan selain kisah nyata. Teori bisa terdengar meyakinkan, penelitian bisa menunjukkan bukti ilmiah, tetapi pengalaman langsung dari mereka yang menjalani dan merasakan perubahan adalah motivasi terbesar bagi kita semua. Dalam bab ini, saya akan membagikan beberapa kisah nyata dari pasien-pasien lansia yang telah membuktikan sendiri manfaat 5 sayuran penawar asam urat dan rematik yang telah kita bahas. Cerita-cerita ini saya kumpulkan dari berbagai wilayah di Indonesia, dari berbagai latar belakang, dengan satu kesamaan. Mereka semua mengalami keluhan nyeri sendi yang parah, dan mereka semua menemukan harapan serta kesembuhan dari bahan alami yang ada di dapur mereka sendiri. Kisah Pak Harsono, pensiunan dari Madiun. Pak Harsono berusia 69 tahun ketika datang ke klinik saya. Beliau pensiunan pegawai negeri yang sehari-hari menghabiskan waktu di rumah. Ketika datang,
beliau membawa hasil laboratorium yang menunjukkan kadar asam uratnya mencapai 9,8 mg/dl, angka yang sudah tergolong tinggi. Beliau mengeluh tidak bisa duduk lama karena nyeri di lutut dan pergelangan kaki. Salat pun harus sambil duduk karena sujud sudah terlalu menyakitkan. Saya menyarankan beliau untuk mengubah pola makan dan mulai rutin mengonsumsi jus seledri dan wortel di pagi hari, lalapan kubis mentah di siang hari, dan 2 siung bawang putih mentah setiap malam sebelum tidur. Awalnya beliau merasa ragu, karena sudah terlalu sering kecewa dengan berbagai metode pengobatan. Tetapi karena bahan-bahannya mudah dan murah, beliau setuju mencoba. 2 minggu kemudian, Pak Harsono kembali kontrol. Ia sudah mulai bisa salat berdiri tanpa harus duduk. Setelah sebulan, kadar asam uratnya turun menjadi 6,7 mg/dl dan beliau bisa berjalan tanpa tongkat. Istrinya bahkan bercerita bahwa beliau mulai rajin ke masjid lagi, hal yang sudah lama tidak dilakukan karena nyeri di kakinya. Kisah Bu Mulyani, ibu rumah tangga dari Semarang. Bu Mulyani adalah seorang ibu rumah tangga berusia 65 tahun. Keluhannya adalah nyeri rematik yang terus-menerus muncul di jari-jari tangan, terutama ketika pagi hari. Tangannya sulit digerakkan, dan untuk memasak pun terasa menyakitkan. Ia sudah beberapa kali berganti salep dan obat penghilang nyeri, tetapi hanya memberikan efek sementara. Ketika saya sarankan untuk mencoba lalapan kubis mentah dan wedang jahe setiap sore, beliau mulai rutin menjalankan dengan konsisten. Saya juga menyarankan agar setiap malam, ia mengompres tangannya dengan air hangat yang dicampur parutan jahe. Dalam 2 minggu, rasa nyeri berkurang signifikan. Dalam 1 bulan, jari-jarinya sudah bisa digerakkan dengan normal, dan beliau mulai kembali beraktivitas seperti biasa. Sekarang, beliau bahkan menjadi penggerak senam lansia di RW tempat tinggalnya. Kisah Pak Bambang, mantan sopir truk dari Tegal. Pak Bambang dulunya seorang sopir truk antar kota. Setelah pensiun di usia 62 tahun, ia mengeluhkan pinggang dan lutut yang sering nyeri terutama saat cuaca dingin. Ia sudah mencoba berbagai pijat dan minum obat warung, tetapi efeknya hanya sebentar. Saya sarankan Pak Bambang untuk mengganti camilan malamnya dengan minuman hangat dari jahe dan madu, serta menambahkan irisan bawang putih dalam makanan hariannya. Beliau juga saya ajarkan cara membuat salad sederhana dari wortel parut dan seledri, disiram perasan lemon dan sedikit madu. 3 minggu kemudian, Pak Bambang datang membawa kabar gembira. Ia sudah bisa naik turun tangga tanpa nyeri, tidur malam lebih nyenyak, dan merasa tubuhnya jauh lebih ringan. Ia juga mengatakan bahwa sejak mulai mengonsumsi makanan alami itu, badannya terasa lebih bertenaga seperti saat masih aktif bekerja. Kisah Bu Aminah, lansia aktif dari Bandung. Bu Aminah berusia 70 tahun, tetapi semangatnya luar biasa. Namun ia sempat mengalami gangguan nyeri sendi yang membuatnya berhenti dari kebiasaan senam pagi. Setelah mengikuti edukasi kesehatan, ia mulai menjalankan pola makan sehat dengan 5 sayuran tadi. Jus wortel dan jahe ia konsumsi setiap pagi, kubis ia jadikan lalapan siang, dan wedang jahe serta bawang putih jadi rutinitas malam hari. Dalam 1 bulan, beliau sudah bisa kembali ikut senam dan bahkan menjadi inspirasi bagi teman-temannya. Ia membagikan resep jus sehat ke grup WhatsApp ibu-ibu lansia di kompleksnya. Sekarang, beliau dikenal sebagai Bu Jus, karena setiap pagi selalu terlihat membawa botol isi minuman sayur buatan sendiri. Kisah-kisah di atas membuktikan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Dari dapur sederhana, dari sayuran yang kita lihat setiap hari, ternyata ada kekuatan besar untuk mengubah kualitas hidup. Banyak dari kita yang terlalu mengandalkan obat-obatan kimia sebagai solusi utama. Padahal, tubuh kita bisa disembuhkan dari dalam bila diberi makanan yang benar. Obat memang dibutuhkan untuk kondisi darurat, tetapi untuk perawatan jangka panjang dan pencegahan, pola makan sehat adalah kunci utama. Jika Bapak dan Ibu merasa terinspirasi oleh kisah-kisah tadi, saya mengajak untuk mulai dari hari ini. Tidak perlu langsung 5 sekaligus. Pilih satu sayuran yang paling mudah ditemukan di dapur saat ini. Jadikan itu bagian dari rutinitas makan harian. Rasakan perubahan dalam beberapa minggu. Catat juga perubahan yang dirasakan. Misalnya, nyeri berkurang, tidur lebih nyenyak, badan terasa ringan, atau tekanan darah lebih stabil. Dengan mencatat, kita bisa lebih semangat melanjutkan kebiasaan sehat tersebut. Pada bab berikutnya, saya akan menyampaikan pesan penutup sekaligus rangkuman dari seluruh isi video ini. Kita akan simpulkan pelajaran penting dari 5 sayuran penawar asam urat ini, serta apa langkah konkret yang bisa dilakukan oleh setiap lansia di rumah agar tetap sehat, aktif, dan bahagia di usia emas.
Bab ini akan menjadi pengingat bahwa umur panjang bukan sekadar anugerah, tetapi tanggung jawab yang harus dijaga dengan bijak. Jangan lewatkan. Bapak dan Ibu sekalian, kini kita sampai pada bagian terakhir dari pembahasan tentang 5 sayuran luar biasa yang bisa membantu menurunkan asam urat, meredakan rematik, dan menjaga kesehatan sendi. Setelah membahas seledri, bawang putih, jahe, kubis, dan wortel, serta mendengar kisah nyata pasien lansia yang berhasil kembali aktif, saatnya kita menyimpulkan pelajaran penting dan menetapkan langkah nyata yang bisa dilakukan mulai hari ini. Pertama, pahami bahwa kesehatan adalah hasil dari kebiasaan sehari-hari. Tidak ada obat instan yang bisa menyembuhkan seluruh gejala asam urat atau rematik dalam satu malam. Tubuh memerlukan waktu untuk membersihkan racun, menurunkan kadar asam urat, memperbaiki jaringan sendi, dan memperkuat tulang. Kelima sayuran ini bekerja bersama untuk memberikan perlindungan menyeluruh. Seledri membantu mengeluarkan kelebihan kristal asam urat, bawang putih memadamkan peradangan, jahe melancarkan sirkulasi darah dan menghangatkan tubuh, kubis menyerap racun dan mendukung detoksifikasi, sedangkan wortel melindungi sendi dan memperkuat tulang rawan. Kedua, integrasikan kelima sayuran ini ke dalam pola makan harian. Tidak harus sekaligus. Mulailah dari 1 atau 2 sayuran yang paling mudah didapat. Misalnya, jus wortel dan jahe di pagi hari, lalapan kubis di siang hari, dan konsumsi bawang putih di malam hari. Lakukan secara rutin, dan rasakan perbedaannya. Konsistensi adalah kunci agar tubuh bisa menyesuaikan diri dan proses penyembuhan berlangsung maksimal. Ketiga, variasi penyajian sangat penting agar tidak bosan. Jus, tumisan ringan, sup, lalapan, atau infused water bisa menjadi alternatif yang menyenangkan. Dengan variasi yang tepat, kita tetap bisa mendapatkan semua manfaat nutrisi tanpa merasa terbebani. Cobalah kombinasi yang sesuai dengan selera bapak dan ibu agar pola makan sehat menjadi bagian alami dari kehidupan sehari-hari. Keempat, perhatikan keseluruhan gaya hidup. Selain mengonsumsi 5 sayuran ini, tetap aktif bergerak sangat dianjurkan. Jalan kaki ringan, senam lansia, atau peregangan sederhana setiap hari akan membantu melancarkan peredaran darah dan menjaga kelenturan sendi. Minum air putih cukup, tidur cukup, dan menghindari makanan pemicu asam urat seperti jeroan atau daging merah berlebihan juga sangat penting. Kombinasi pola makan sehat dan gaya hidup aktif akan mempercepat pemulihan dan mencegah kambuhnya gejala. Kelima, percaya pada kemampuan tubuh untuk pulih. Kisah Pak Sutrisno, Bu Ratna, Pak Ahmad, dan pasien-pasien lain menunjukkan bahwa tubuh lansia tetap memiliki kemampuan luar biasa untuk sembuh bila diberi nutrisi yang tepat, waktu yang cukup, dan kebiasaan sehat yang konsisten. Jangan biarkan rasa nyeri membuat kita pasrah. Mulailah dari langkah kecil, dan tubuh akan menyesuaikan diri. Bapak dan Ibu, 5 sayuran yang telah kita bahas bukan sekadar bumbu atau pelengkap makanan. Mereka adalah obat alami yang aman, murah, dan efektif. Dengan harga kurang dari Rp20.000 per bulan, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan perlindungan nyata bagi sendi, menjaga tubuh tetap aktif, dan menikmati hari-hari tanpa nyeri yang mengganggu. Satu hal yang perlu diingat, umur hanyalah angka, tetapi kualitas hidup adalah pilihan. Dengan menerapkan pola makan sehat yang rutin dan konsisten, Bapak dan Ibu bisa tetap aktif, beribadah dengan nyaman, bermain dengan cucu, dan menjalani hidup dengan penuh semangat. Mari mulai dari langkah sederhana hari ini. Pilih salah satu sayuran, buat ramuan atau menu sederhana, dan rasakan perbedaannya. Catat perubahan yang dirasakan agar semangat tetap terjaga. Setelah rutin beberapa minggu, tambahkan sayuran lainnya hingga kelima sayuran ini menjadi bagian dari pola makan harian. Jangan lupa untuk berbagi pengalaman ini dengan keluarga dan teman, karena informasi sederhana ini bisa menjadi penyelamat bagi orang-orang terdekat yang menderita asam urat dan rematik. Semoga Bapak dan Ibu semua bisa merasakan manfaatnya dan menjalani hidup lebih sehat, lebih ringan, dan lebih bahagia. Terakhir, tetap pantau channel Sehat Bersama untuk tips-tips kesehatan lainnya, informasi obat alami, dan cerita inspiratif dari pasien lansia yang telah berhasil meningkatkan kualitas hidupnya. Dengan pola hidup sehat, disiplin, dan konsisten, Bapak dan Ibu bisa menikmati masa tua dengan tubuh yang sehat, sendi yang ringan, dan semangat yang terus menyala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.